Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Marseli. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang bagaimana melakukan uji normalitas dengan metode Kolmogorov-Smirnov menggunakan Microsoft Excel. Jadi untuk uji normalitas menggunakan metode Kolmogorov-Smirnov ini bisa dilakukan pada data tunggal yang mana sebelum dioperasikan datanya kita harus urutkan dulu dari yang terkecil sampai yang terbesar seperti ini. Selanjutnya, untuk menentukan statistika pengujian kita akan membutuhkan beberapa nilai-nilai. Yang pertama ada frekuensi kumulatif, yang kedua ada SNX adalah proporsi kumulatif terhadap jumlah data. Yang berikutnya adalah nilai Z atau nilai baku. Terus ada Fx, ini adalah Z tabel. Kalian akan menentukannya secara manual menggunakan tabel distribusi Z atau tabel normal. Tapi di Excel ini ada fungsi khusus untuk menampilkan ini. Oke, selanjutnya kita akan menentukan nilai mutlak dari selisih antara SNX dengan Fx-nya. Lalu kita menentukan nilai Dmax-nya. Oke, kita langsung saja ke frekuensi kumulatif. Nah, untuk data pertama saja itu dengan ini. Sementara untuk data kedua, itu kita bisa dapatkan dengan menjumlahkan frekuensi yang pertama dengan yang ini. Kemudian kita bisa tarik dari atas sampai ke bawah. Kita akan lihat dari akhir frekuensi kumulatif itu akan sama dengan jumlah data kita. Oke, selanjutnya untuk proporsi ini tinggal kita bagi frekuensi kumulatif kita, terus kita bagi dengan jumlah data N-nya. Nah, karena di sini kalau kita mau scroll nilai N-nya tidak berubah, jadi kita bisa gunakan tanda dolar lalu kita enter. Lalu kita tarik dari atas terus sampai ke bawah. Nah, didapatkanlah nilai SNX-nya. Oke, selanjutnya kita menentukan nilai Z. Jadi untuk nilai baku ini kita butuhkan informasi lagi terkait nilai rata-rata dan standar deviasinya. Untuk rata-rata data tunggal kita ini kita bisa menghitungnya di sini. Pertama kita cari dulu Fx-nya sama dengan ini. Nah, setelah kita dapatkan hasilnya kita blok sampai ke bawah. Terus kita tentukan jumlah pakai rumus sum dan kita dapatkan rata-ratanya dengan cara membagi jumlah F dengan X dan kita dapatkan hasilnya. Selanjutnya untuk standar deviasi, karena datanya itu data tunggal, berarti kita harus menggunakan rumus data tunggal. Nah, kita lihat rumusnya di sini. Jadi kalau di sini datanya yang sama sudah kita gabungkan dan kita tunjukkan frekuensinya. Kalau untuk menentukan standar deviasi harus kita hitung dulu satu per satu seperti ini. Lalu di sini kita sudah punya rata-ratanya. Ini kita tinggal cari X kurang rata-ratanya, baru kita kuadratkan. Lalu kita enter dan kita tarik sampai ke bawah. Di sini kita gunakan lagi rumus sum, terus kita blok yang di sini, terus kita enter. Oke, untuk standar deviasinya kita dapatkan dari akar, berarti bisa kita gunakan SQRT buka kurung E1 dibagi dengan N dan kita enter dan kita dapatkan nilainya. Kemudian bisa kita copy dan kita bisa menentukan nilai Z tunggal sama dengan nilai X kurang nilai rata-rata terus dibagi dengan standar deviasi, lalu kita berikan simbol dolar, lalu kita enter dan kita tarik ke bawah dan kita dapatkanlah nilai Z-nya. Oke, lalu kita cari nilai Fx.
menggunakan rumus norms, terus kita klik sel yang ada Z-nya, kemudian buka kurung. Nah, lalu kita enter, terus kita tarik sampai ke bawah. Oke, selanjutnya kita cari nilai mutlak antara Sn kurang Fx. Jadi nilai mutlak ini adalah hasil pengurangan dari Sn kurang Fx. Ini walaupun dia negatif akan jadi positif. Misalnya kalau kalian dapatkan hasilnya min 2, itu nanti nilainya tetap akan jadi positif 2. Nah, di Excel ini kita bisa menggunakan fungsi absolut. Kita dapatkan dari Sn kurang Fx, lalu kita enter dan kita tarik sampai ke bawah. Selanjutnya, untuk nilai Dmax-nya atau uji Kolmogorov-Smirnov-nya, kita dapatkan dengan cara melihat nilai maksimum dari nilai mutlak Sn kurang Fx tadi. Jadi bisa menggunakan fungsi max, terus kita scroll ini, terus kita tutup kurung dan enter. Nah, kita dapatkanlah nilai Dmax-nya. Oke, di sini dapat kita simpulkan bahwa karena Dmax-nya kurang dari D-tabel, maka H0-nya diterima. Artinya, sampel ini berasal dari distribusi normal. Nah, selanjutnya kita masuk ke soal yang kedua, di mana ada uji perbandingan rata-rata data homogen. Kita tentukan dulu untuk nilai F-nya, kita klik data, terus kita pilih data analisis, lalu kita pilih yang ini, lalu kita klik OK. Oke, untuk nilai yang pertama kita dapatkan dari tabel yang pertama, kita copy dari atas sampai bawah. Nah, setelah itu kita cari yang untuk nilai keduanya. Nah, kita copy dari tabel yang kedua juga, kita copy dari atas sampai bawah. Setelah itu baru kita klik OK. Oke, di sini sudah ada nilai F, di mana dapat kita lihat bahwa kesimpulannya adalah karena F hitung kurang dari F tabel, maka H0-nya diterima. Artinya kedua kelompok data ini memiliki varians yang homogen. Selanjutnya di sini ada kriteria pengujian. Jadi kriteria pengujian kita itu jika T hitung kurang dari T tabel, maka H0-nya diterima. Sedangkan T hitung lebih besar dari T tabel, maka H0-nya ditolak. Selain menggunakan kriteria T hitung dan T tabel ini, kalau kita menggunakan Microsoft Excel, kita akan melihat juga nanti nilai P atau V value-nya. Jadi V value ini berhubungan dengan alpha yang akan kita pilih. Jadi terserah nanti pada saat pengujian alpha mana yang akan kita mau pakai. Kalau kita punya nilai P value lebih besar sama dengan alpha, maka H0-nya diterima. Sebaliknya jika V value-nya kurang dari alpha, maka H0-nya ditolak. Jadi di sini tandanya berbeda dengan kriteria yang menggunakan T-tabel tadi. Kita langsung saja ke analisis menggunakan fitur data analysis yang ada di Microsoft Excel. Oke, kita pilih dulu data, lalu kita pilih data analysis, terus kita pilih test to sample assuming equal variance, lalu kita klik OK. Oke, selanjutnya untuk data variabel pertama, kita klik yang tabel yang pertama. Nah, kita klik dari atas sampai di bawah. Selanjutnya untuk data yang kedua, kita blok yang tabel yang kedua juga. Terus kita klik dari atas sampai bawah. Nah, setelah itu kita klik OK. Nah, di sini sudah ada hasil nilai uji T-nya. Di sini kita bisa lihat ada nilai rata-rata varians, ada nilai observasi. Nah, sebelum kita melihat hasil uji T-nya, kita bisa melihat kalau sebenarnya dari segi rata-rata soal kelihatan kalau model yang pertama itu kalau tabel yang pertama itu punya rata-rata lebih tinggi
dari tabel yang kedua. Untuk meyakinkan pernyataan ini, kita lihat dari hasil uji statistik. Pertama, kita gunakan kriteria uji T, terus kita lihat yang menggunakan p-value. Nah, dari tabel ini kita bisa lihat ada dua model. Yang pertama ada nilai T, tabel, dan nilai P-nya. Pertama ada one tail, yang kedua ada two tail. Jadi one tail ini kita gunakan kalau uji yang kita lakukan itu adalah uji satu pihak, baik dari pihak kiri maupun dari pihak kanan. Sebaliknya, kita menggunakan uji dua pihak, berarti yang kita pakai adalah two tail ini. Selanjutnya, kita lihat dulu bagaimana hasilnya. Nah, bisa kita tarik kesimpulan bahwa karena T hitung lebih besar dari T tabel, maka H0-nya ditolak. Artinya, secara signifikan rata-rata belajar siswa dari guru yang mengikuti pelatihan itu lebih baik dibandingkan dengan guru yang mengikuti pelatihan. Nah, itulah tadi penjelasan saya mengenai 3 soal tadi. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih. Oke, dapat kita simpulkan bahwa karena T hitung lebih besar dari T tabel, maka H0-nya ditolak. Artinya, secara signifikan rata-rata belajar siswa dari guru yang mengikuti pelatihan lebih baik dibandingkan dengan guru yang tidak mengikuti pelatihan. Nah, itulah tadi penjelasan saya mengenai 3 soal tadi. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih.